Sekolah militer menjadi salah satu tempat terbaik bagi lahirnya para pemimpin atau prajurit nasional terbaik di dunia. Namun menjadi bagian dari sekolah militer tentu bukan hal yang mudah, di mana beberapa sekolah militer memiliki cara yang bisa dibilang kejam untuk membentuk karakter-karakter prajuritnya. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Berikut ini adalah 10 sekolah militer paling kejam di dunia. Marine Corps Amerika Serikat. Deretan pria yang turun dari bus ini adalah calon anggota Marine Corps Recruit Depot Paris Island, South Carolina, Amerika Serikat, di mana para peserta marinir dilatih berbagai keterampilan. Nah, selama pelatihan, peserta akan melakukan beberapa latihan, seperti pertarungan jarak dekat, simulasi gas air mata dan gas beracun, terjun dari ketinggian, pelatihan menembak, dan pelatihan taser shot. Puncak pelatihan adalah melakukan simulasi perang yang disebut 55 Hours Crucible, di mana peserta akan melakukan peperangan selama 55 jam tanpa tidur dengan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Tak ayal banyak peserta yang kelelahan. Setelah melewati semua tahapan tersebut, barulah mereka dilantik menjadi seorang marinir. Wah, pasti mereka bangga banget tuh, plus terharu. Akademi Staf Umum Rusia. Akademi militer milik Rusia ini didirikan pada 1832 di St. Petersburg. Untuk menjadi prajurit militer, para peserta harus melewati berbagai pelatihan yang sangat keras, di mana para prajurit harus bisa menahan rasa sakit. Salah satunya yaitu meletakkan batu di atas perut prajurit, kemudian batu tersebut dipecahkan oleh prajurit lainnya. Nah, prajurit yang menahan beton tersebut tidak boleh bergerak ataupun bersuara. Selain itu, prajurit juga dilatih dengan cara ditembak dari jarak dekat. Meski menggunakan jaket anti peluru, banyak prajurit yang cedera karena tembakan yang begitu dekat di dada. Duh, itu pelurunya kalau melenceng kan nyawa bisa... aduh, ngeri deh. Royal College Cranwell, Kerajaan Inggris. Royal College Cranwell adalah akademi udara pertama di dunia dan didirikan pada 1919. Sekolah militer ini memberikan pelatihan kepada personel Arab yang ingin ditugaskan. Tapi jangan salah, pelatihan yang mereka lalui nggak semudah itu loh. Bahkan bisa dibilang ini cukup brutal, di mana para prajurit bermasker akan masuk ke sebuah ruangan yang berisi cairan gas yang bisa jadi itu gas air mata. Setelah masuk ke ruangan, mereka harus melepas masker dan berlomba bertahan paling lama sebelum jatuh pingsan. Kira-kira kalau kalian ada di posisi mereka, kalian bisa bertahan berapa lama? Mimin sih hitungan detik juga udah pingsan. Universitas Pertahanan Nasional PLA China. Universitas Pertahanan Nasional PLA adalah lembaga pendidikan militer terkemuka di China. Sebagai lembaga militer terkemuka, tentunya pihak lembaga tidak main-main dalam mendidik prajuritnya. Lembaga yang didirikan pada 1985 ini menggunakan cara yang cukup brutal untuk mengajarkan disiplin dan ketepatan. Salah satu bentuk pendidikan mereka adalah seorang instruktur akan menarik pin pengaman granat, kemudian memberikannya kepada prajurit di barisan awal, di mana setiap prajurit akan mengoper granat tersebut tanpa menjatuhkannya sampai ke prajurit terakhir. Lalu prajurit terakhir yang menerima granat akan melempar granat dan kemudian berlari menyelamatkan diri. Duh, latihan aja nyawa udah di ujung tanduk gini. Akademi Militer Belarusia. Pernahkah kalian membayangkan berjalan di atas seutas tali? Mungkin itu sudah biasa ya. Tapi yang dilakukan oleh para prajurit Belarusia ini tidak biasa, di mana para prajurit akan berjalan di atas seutas tali yang di bagian bawahnya terdapat kayu dibakar. Latihan ini bertujuan untuk melatih koordinasi dan disiplin seorang prajurit. Tidak berhenti sampai di situ saja. Saat sedang berjalan di atas tali tersebut, para instruktur akan menembakkan peluru di bawah kaki mereka untuk menambah ketegangan sesi latihan. Nambah ketegangan sih iya, tapi kalau meleset, kan tegangnya jadi beda. Duh, ada-ada aja sih.
Akademi Militer Taiwan. Berjalan di atas bebatuan tanpa alas kaki sudah biasa kan? Kayak terapi gitu. Tapi kalau berbaring di atas batu, rasanya gimana ya? Mungkin hanya prajurit dari Taiwan yang bisa mendeskripsikannya. Karena itu adalah salah satu dari bentuk pelatihan terakhir untuk menjadi marinir Taiwan, di mana para prajurit akan berbaring merangkak di atas bebatuan kasar sepanjang 50 meter. Batu-batu besar tersebut sudah tentu akan menggores kulit mereka. Tak jarang banyak prajurit yang menyeringai kesakitan melewati tahapan latihan ini. Latihan ini disebut Road to Heaven. Gimana? Kalian tertarik menjadi prajurit di Taiwan? Tapi harus siap-siap ya, badannya lecet. Akademi Militer Korea Selatan. Korea Selatan memiliki cara tersendiri untuk melatih para prajuritnya. Cara mereka melatih para prajuritnya terbilang ekstrim. Mereka memanfaatkan suhu dingin untuk melatih para prajurit, di mana para prajurit diharuskan untuk berlari maraton di atas salju tanpa pakaian, di mana suhunya sampai minus 30 derajat Celcius. Tidak hanya berlari, mereka juga melakukan kegiatan fisik seperti sit up di atas salju. Ya ampun, suhu sedingin itu menggunakan pakaian hangat aja dinginnya masih terasa. Apalagi kalau harus tanpa pakaian. Fix, ini mah tubuh Mimin langsung beku deh. Maklum, pakai kipas angin aja Mimin udah kedinginan. Akademi Militer Korea Utara. Seperti yang kalian ketahui, Korea Utara adalah salah satu negara yang fokus dengan militernya. Hal ini semata-mata agar negara pimpinan Presiden Kim tidak kalah pamor dengan Korea Selatan. Untuk mewujudkan kekuatan militer tersebut, Akademi Militer di Korea Utara melatih prajurit dengan cara yang cukup kejam dan sedikit nyeleneh. Contohnya saja, para prajurit berlatih dengan cara memukuli truk sebanyak 5.000 kali siang dan malam. Tidak hanya itu, para prajurit juga akan memukuli kaleng bergerigi sampai tangan mereka berdarah. Dan terakhir, para prajurit akan memukuli tumpukan karung garam. Pelatihan ini tujuannya tidak lain untuk membentuk kekuatan fisik prajurit agar lebih mudah menjatuhkan lawan. Tapi kalau caranya kayak gitu sih, tangan bisa hancur coy. Sadis bener dah. Organisasi Militer ISIS. Jangan salah, ISIS juga memiliki sekolah militer khusus untuk para prajuritnya. Hal ini tentunya untuk memperkuat kelompoknya, di mana pelatihan militer yang mereka lakukan tidak segan merenggut nyawa para prajuritnya. Duh, latihan aja udah sampai merenggut nyawa. Gimana kalau udah perang beneran ya? Bagi mereka adalah sebuah kehormatan untuk melakukan bom bunuh diri dalam sebuah organisasi teroris. Karena melakukan bom bunuh diri bagi mereka adalah sebuah jihad. Kita tahu kan, kalau kelompok ISIS memang dikenal kerap melakukan penyerangan dengan menggunakan bom ataupun bom bunuh diri. Bom tersebut merupakan hasil rakitan dari kelompok mereka sendiri. Akademi Pertahanan Nasional Jepang. Akademi Pertahanan Nasional Jepang adalah lembaga pendidikan terintegrasi negara untuk melatih prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, di mana para prajurit akan dilatih secara fisik dan psikologis untuk tumbuh menjadi pasukan masa depan, pasukan bela diri Jepang. Setiap bentakan dan tekanan dari para instruktur diharapkan bisa membentuk karakter sang prajurit. Dengan pelatihan yang sangat keras dan kejam, Akademi Militer Jepang ini menghasilkan prajurit-prajurit hebat di bidangnya. Menjadi seorang prajurit memang gak mudah. Kalau cuma mental kerupuk sih, coba deh dipikirin lagi.